Podcast Expectations of Many People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harber, balik lagi di Harbercast. Oke, kali ini alhamdulillah kita diundang di acara podcastnya Politik Harapan Bersama Tegal. Kali ini kami dari D3 Teknik Elektronika. Kita mencoba untuk ya santai-santai lah kita sharing-sharing. Alhamdulillah kita ada teman kita dalam satu prodi sebagai narasumber. Silakan bisa diperkenalkan, monggo. Kenalkan, nama saya Muhammad Setiaji dari Laboran Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Harapan bersama teman saya, Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Denny Sucipto dari Prodi D3 Teknik Elektronika, sama juga di bidang laporan. Ada apa sih di prodi D3 Elektronika? Eh, ini kebetulan di Mas Aji ya sama Mas Dani ini panggilnya Mas ya, masih muda soalnya. Ini kebetulan bidangnya di bagian lab ya. Ya, betul Mas Aji sekali, ya. Pak. Nah, Betul ini sekali. biar dari teman-teman tahulah eh, ada apa sih coba di laboratorium prodi D3 Elektronika dan labnya ada berapa? Coba untuk bisa monggo dari siapa lah monggo bisa berikan. Prodi Teknik Elektronika itu memiliki 5 lab ya. Ada 5 lab ya, lab untuk praktikum ya. Memiliki 5 lab. Nah, untuk lab pertama itu ada lab elektronika dasar, lab kedua itu ada lab robotik dan mesin listrik. No, terus lab 3 itu ada lab mekatronika ya, lab mekatronik. Yang keempat itu ada lab instalasi listrik, dan yang terakhir adalah lab untuk R&D ya. R&D itu untuk research and development. Termasuk mungkin tugas mahasiswa Iya, ya. kalau Silakan untuk ya. Dari salah satu lab tadi ya, ceritakan di dalam itu ada apa aja. Jangan-jangan labnya cuma ruangan terus kosong gitu. Coba, ini yang jadi bikin penasaran kan, labnya dalamnya ada apa gitu. Oke, saya jelaskan detailnya ya. Untuk di lab atau di laboratorium D3 Teknik Elektronika, yang pertama itu di lab elektronika dasar itu belajar instrumen tentang ya dasar-dasar ya. Biasanya untuk di laboratorium elektronika dasar itu dipelajarkan tentang alat ukur, sistem pengukuran ya. Terus dasar-dasar tentang mengenai komponen ya, komponen peralatan kelistrikan ya, dan lain-lain. Terus yang kedua di lab mesin ya, di lab mesin listrik atau robotika itu belajar tentang ya robotika, tentang mesin listrik juga ya. Di situ banyak sekali kita belajar ya tentang perakitan di dunia industri ya, khususnya di box panel ya, di 1 fase atau 3 fase. Terus robotikanya skalanya juga nanti ending akhirnya ke industri ya, untuk pengembangan seperti robot arm beroda ya, atau yang sekarang ya terbang ya, robot terbang yang lagi ramai ini, drone ya, lagi banyak diperlombakan. Terus next yang ketiga yaitu lab PLC ya. Ini PLC ini menarik juga ya. Dari dulu sampai sekarang masih familiar ya. PLC itu nanti program ya, program untuk ya programmable logic control untuk memprogram ke mesinnya ya, yang banyak digunakan di industri. Ya, kita itu ada lab khusus PLC-nya ya. Bisa apa namanya, untuk kompetensi juga untuk teman-teman yang mau bergabung ya, monggo silahkan ya, belajar, saling belajar di kita ya, khusus di PLC-nya. Kita PLC-nya nanti desainnya khusus pakai hard crash ya, atau box ya, biar simple ya, mudah untuk praktikumnya. Next, lanjut di lab instalasi ya. Lab instalasi itu kita belajar ya tentang instalasi ya, rumah tinggal, gedung ya, juga bangunan-bangunan besar ya, di apartemen juga bisa,
Terus di apa namanya sekarang teknik pencahayaan ya di kafe-kafe juga nanti kita pelajarin. Terus selanjutnya di lab R&D ya, itu lab riset ya, itu banyak digunakan mahasiswa untuk yang namanya workshop. Hmm. Ya, workshop itu banyak proyek-proyek tugas dari dosen. Dosen juga di situ bisa riset ya, riset tentang penelitian ya untuk arahannya di era ya 5.0 ke depan nanti Indonesia masa keemasan. Kita juga belajar tentang IoT juga ya, tentang apa namanya perkembangan di dunia industri, di baterai juga nanti kita belajar. Next lanjut ada untuk sebenarnya ada satu lagi untuk lab software ya, atau di situ kita belajar untuk software-software program ya seperti lab komputer di situ. Nanti kita gemblengan sama desain produk-produk ya seperti CAD ya, produk-produk tentang di apa dunia industri dan dunia instalasi listrik. Ini apakah dari lulusan-lulusan elektro itu memang dalam dunia kerja memberikan peluang yang sangat luas apa enggak ini bisa diuraikan barangkali dari alumni-alumninya di mana saja kerjanya itu setelah lulus dari D3 Teknik Elektronika. Untuk alumni ya, untuk alumni banyak yang masuk di instansi pemerintahan, di BUMN juga, dalam negeri juga ada yang ya ini yang magang ya, magang ada yang magang ke luar negeri juga. Sebenarnya alumni-alumni itu banyak ya. Mohon maaf ya ada sedikit mungkin yang saya sebutkan ya yang kerja di PLN juga. Iya, tentunya Ya, sesuai dengan bidangnya ya, lah. sesuai dengan bidang. Kalau yang di industri banyak sekali ya, mungkin di lokal area Pantura, sama juga di ibu kota atau di Jakarta. Untuk alumni-alumni itu Ini emang juga alumni ini Mas, ini juga alumni alumni Teknik itu Elektronika. banyak terserap ya, apalagi di prodi elektronika juga ada beasiswa perusahaan ya, yang dimana mahasiswanya itu ya setelah lulus ya langsung kerja, nggak perlu tes lagi ya, langsung kerja di perusahaan tersebut, dan juga pembiayaan kuliah dari perusahaan tersebut gitu. Berarti mungkin ya Alumninya juga ada. banyak peluang Ya. artinya bahkan beasiswa pun saya kira ada kerjasama juga ya di D3 ya Betul. dengan PT ya gitu kan. Betul. Mungkin bisa disebutkan barangkali ada dari T3 Teknik Elektronika itu kerjasama dengan PT mana atau intinya memberikan peluang beasiswa dan setelah lulus mungkin bisa kerja dengan PT tersebut. Barangkali ada nggak? Ada tentunya ada ya, dari prodi D3 itu D3 Teknik Elektronika itu bekerja sama dengan PT Moya Indonesia ya, salah satunya ya, dia memberikan beasiswa ya untuk mahasiswa prodi D3 Teknik Elektronika. Ketika nanti dapat beasiswa mahasiswa magang atau KKL apa namanya praktik kerja ya di PT tersebut langsung setelah lulus ya, tadi ya lulus langsung kerja di, contohnya ada itu mahasiswa kita alumni tahun kemarin ya, namanya Mbak Salsa Bilenra Anissa ya, yang sekarang kerja di PT Moya Indonesia ada di pusat Jakarta. Nah, ini disampaikan ini PT Moya itu PT apa gitu loh. Saya sendiri kurang gitu paham biar lebih artinya jadi orang-orang tahu memang PT Moya ada gambaran ya, ada gambaran tentang dengan jurusannya gitu. Ada PT Moya itu apa? Nah, oke ya, mungkin sedikit penjelasan ya, itu dari perusahaan PT Moya itu PT Moya itu untuk pengolahan air, Pak. Oh, pengolahan air. Bisa dari air hulu nanti diolah, diproses ya untuk konsumsi. Nanti ditransfer ke yang namanya konsumen atau di penduduk lah. Ya. Biasanya area-areanya tertentu juga ya, karena ya lihat kondisi juga. Ya, rencana ya yang PT Moya itu ada di daerah Tangerang ya, Tangerang terus di Semarang.
Ternyata air aja dikelola ya. Tahu saya air cuma difilter gitu. Ya, Iya, iya, iya. Oke, oke, sangat menarik ya ini. Mungkin ini ya, mungkin ya dari narasumber silakanlah bisa memberikan motivasi atau apalah terkait dengan ketertarikannya bisa masuk ke D3 elektro. oke. Untuk D3 Elektro itu banyak sekali ya, ilmunya banyak sekali. Yang pertama di dunia industri nanti kita belajar yang namanya instalasi ya, dari mulai 1 pas sampai 3 pas. Nanti terjun di industri kita main suhu ya, ada suhu atau mana hot sama dingin sama panas ya. Sensor ya. Tuh nanti ada sensor-sensornya, thermocouple, ya, kita settingannya thermocontrol juga ada itu. Terus next ke motor ya, motor atau ya biasa bahasa familiar ya, dinamo ya. Sebenarnya itu motor ya, motor induksi. Motor 1 pas sama 3 pas itu banyak digunakan di industri. Ya, untuk menjalankan ya banyak sekali. Ya, mungkin crusher itu pengolahan pencacah ya. Terus untuk menjalankan mixer dan lain sebagainya ya, atau untuk menggiling di material bahan baku ya, itu motor listrik perlu ya, penting sekali ya di industri. Terus yang ketiga kontrol ya, kontrol mesin biasanya pakai ya PLC ya. Nanti kita pakai seperti kayak layar touchscreen ya, pakainya HMI ya, Human Machine Interface, itu biasa digunakan di industri ya. Terus satu lagi ya mungkin ya kita orang elektro ya harus bisa yang namanya maintenance atau perbaikan perawatan di industri. Di D3 Teknik Elektronika di Politik Harbor Bersama itu ya, ya sangat luas kalau kita bercerita tentang teknik elektronika ya tentunya ya. Jadi kita juga memberikan peluang, silakan barangkali ada teman-teman dari luar pengen main ke Politeknik Harapan Bersama Tegal, tentunya dari kami D3 silakan bisa main, barangkali memang penasaran dengan di lab-labnya tentunya ya. Iya, ya. Gitu. Bagi teman-teman di sini punya saudara atau yang udah kerja di industri susah cari tempat belajar atau kuliah ya, di Pantura di Tegal ada ya, monggo silakan silaturahmi ke sini ya, bisa dilihat di prodi D3 elektronikanya, bisa bergabung dengan kami ya, nggak usah jauh-jauh ya, Pantura Tegal ada ya. Posisinya enak sekali ya, di sebelah utara terminal Kota Tegal. Silakan gabung saja, enggak apa-apa. Ya, Monggo. Atau kalau mau lihat-lihat tentang prodi elektronika di sosial media juga ada, nanti di sini ya disertakan di TikTok atau di mana pun ya. Websitenya pun ada ya, gitu. Sosial medianya di bawah sini. Saya kira cukup ya. Iya, Oke, nanti bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mari, terima kasih. Harbor Case, expectations of many people.